saya, SMP Negeri 17 Tangerang, ingin menyampaikan materi mengenai bioteknologi dan perkembangannya. Saya, Ibu Wahyu Kartikasari. Saya Ibu Suratmini. Saya Bu Eti Herawati. Saya Ibu Mareta Disatuti. Dan saya Bu Artati. Pada materi bioteknologi dan perkembangannya ini meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kompetensi inti 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.7. Memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. 4.7. Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Oke, di dalam pembelajaran bioteknologi ini diharapkan siswa dapat atau mampu pertama menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pelajari, amati, dan pahami materi berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebenarnya bioteknologi ini sangat dekat loh dengan kehidupan kita. Kalau kalian suka makan tempe dan keju, berarti tanpa sadar kalian sudah merasakan manfaat dari bioteknologi. Jadi apa sih sebenarnya bioteknologi itu? Ayo kita cari tahu ya. Bioteknologi ini terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat sebuah produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sejarah perkembangan bioteknologi ini dimulai ketika seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur tahun 1857 menemukan hasil fermentasi oleh mikroorganisme, dan pada tahun 1920 mulai berkembang pembuatan larutan kimia, contohnya larutan alkohol. Nah, jenis bioteknologi yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, yaitu memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya apa sih selain tempe dan keju? Ada beberapa makanan ya, misalnya ada yogurt, roti, dan tape singkong. Ibu yakin kalian pasti suka dengan ketiga makanan ini. Oke, untuk jenis yang kedua yaitu bioteknologi modern, di mana melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, semuanya ini tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim. Rekayasa genetika sendiri ini menyusun pola gen untuk menghasilkan organisme dengan sifat tertentu yang diharapkan. Contohnya, misalnya ada jagung yang bijinya berwarna-warni, atau juga ada buah kiwi yang seukuran buah anggur yang biasa disebut dengan kiwi berries. Ada teknik namanya DNA rekombinan, di mana teknik rekayasa genetika dengan mengkombinasikan DNA suatu organisme ke DNA organisme lain yang disebut dengan organisme transgenik. Contohnya yang terjadi pada sapi transgenik berikut ini. Kalian bisa simak prosesnya. Oke, yang terakhir, kalian harus mengetahui nih bahwa tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan.
Oke, setelah kita belajar mengenai bioteknologi dan perkembangannya, saatnya kalian melakukan online quiz. Nama kuisnya adalah EduCandy. Kalian bisa langsung mencoba 3 permainan yang terdapat dalam kuis ini. Selamat mencoba, dan linknya akan Ibu berikan pada kolom deskripsi ya. Sekian materi pembelajaran IPA